Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini waktunya layanan BK. Untuk pertemuan ini yang saya bahas materi sesuai dengan hasil AKPD prosentase yang ketiga, di mana membahas tentang membangun rasa percaya diri, di mana rasa percaya diri adalah suatu karakter yang harus ada pada diri kita. Bahkan kita kalau ingin mempunyai karakter yang baik, kita harus bisa menanamkan atau membangun rasa percaya diri kita. Apa sih yang dimaksud percaya diri itu? Di situ menurut pakar yang namanya Tantowi, dalam kamus istilah bimbingan dan konseling tahunnya 2005 halamannya 87, mengartikan bahwa percaya diri adalah suatu kondisi mental atau psikologi diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Itu pengertian percaya diri. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri yang negatif. Kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Jadi akibat dari orang yang tidak percaya diri yang jelas kurang baik. Akan timbul konsep diri yang negatif, kurang percaya pada kemampuan yang ada pada dirinya, dan akibatnya dia sering menutup diri. Itu menurut pakar yang namanya Tantowi. Yang kedua, menurut pakar yang namanya Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra sendiri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Itu menurut Spencer. Pengertiannya percaya diri itu tadi. Sekarang ciri-ciri dan manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Kita bahas dulu ciri-cirinya. Cirinya apa sih orang yang percaya diri itu? Pertama, berani tampil beda. Di sini pengertiannya berani tampil beda itu apa? Kita yakin misalnya kita berani mengutarakan pendapat kalau di dalam forum misalnya diskusi atau mungkin apa itu, kita berani tampil beda, berani mengutarakan pendapat, berani mengatakan tidak kalau memang itu tidak sesuai, pokoknya tampil beda. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita yakin misalnya cara berpakaian lah contohnya. Kita yakin pakaian yang saya pakai ini nanti sesuai dengan misalnya keinginan atau kepribadian kita. Kita yakin dengan keyakinan itu nanti akan menambah percaya diri kalian. Jadi cara berpakaian, cara luasnya berpenampilan itu juga mendatangkan rasa percaya diri. Yang kedua, ciri yang kedua, berani menerima tantangan. Apa sih itu yang dimaksud tantangan? Tantangan di situ adalah suatu
akibat atau akibat yang timbul karena suatu perbuatan. Jadi tindakan yang kita lakukan yang jelas tidak semulus apa yang kita inginkan. Kadang ada suatu halangan yang harus kita selesaikan. Jadi halangan atau rintangan karena suatu perbuatan, karena kita yakin bahwa itu positif, maka kita berani untuk menghadapi tantangan apabila di tengah mencapai tujuan itu. Untuk mencapai tujuan itu ada tantangan, kita berani untuk menyelesaikan atau tantangan itu. Jadi tidak mundur gitu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan berani menerima tantangan. Kita yakin bahwa dalam hidup ini tidak semulus apa yang kita inginkan. Tidak mudah. Contohnya kalau kita menempuh sekolah ini aja. Di dalam menyelesaikan studi, khususnya di SMK, itu kalau ingin kita lulus, ya perlu waktu minimal 3 tahun. Tapi di dalam kita berbicara 3 tahun cuma 1 menit atau 2 menit selesai, tapi di dalam menyelesaikan itu banyak tantangan dan rintangan yang harus kita selesaikan. Yang namanya rintangan atau tantangan itu tidak ditinggalkan, tapi harus diselesaikan. Dengan menyelesaikan itu kita akan menjadi pribadi yang tangguh atau yang lebih dewasa. Itu yang dimaksud tantangan. Terus yang ketiga, asertif. Asertif itu apa di situ? Di situ berani, asertif suatu perbuatan. Kalau komunikasi, dalam sifat komunikasi itu suatu perbuatan atau kata-kata yang berani mengatakan sesuatu dengan benar dan tegas. Misalnya di lingkungan kita atau di lingkungan teman-teman kita itu ada yang melakukan perbuatan bullying gitu. Kita ya harus berani untuk mengatakan atau melaporkan yang bagaimana bullying itu bisa dihentikan, karena perbuatan bullying yang dilakukan teman atau siapapun di sekeliling kita itu kan akan merugikan mereka yang dibullying. Kita yang tahu ya harus berusaha untuk mengambil keputusan atau membantu. Jadi asertif itu suatu perbuatan atau kemampuan diri sendiri untuk menyatakan apapun pendapatnya dengan jelas dan tegas tanpa mengikuti perasaan orang lain. Itu yang dimaksud dengan asertif. Terus ciri yang keempat, mandiri. Mandiri itu bukan berarti kita tidak perlu orang lain, tidak, tapi ya tapi dalam melakukan tindakan atau perbuatan kita yakin mandiri menurut istilahnya pendapat atau pikiran kita. Oh, kalau saya nanti melakukan ini akibatnya ini, maka kita harus bisa menanggulangi apabila ada suatu rintangan. Itu yang dimaksud dengan mandiri. Jadi enggak ikut-ikutan lah, misalnya teman kita mengajak ke mana, kita enggak tahu tujuannya, kita enggak tahu nanti akibatnya gimana, kita enggak berpikir, enggak seperti itu. Kita harus bisa mandiri. Oh, nanti kalau ajakan teman kita seperti itu, nanti saya akibatnya gimana, kamu harus bisa istilahnya berpikir secara menyeluruh apa akibatnya dan nanti bagaimana tindak lanjutnya, sampai harus bisa berpikir seperti itu. Itu yang dimaksud dengan mandiri. Terus yang kelima, ciri yang kelima di situ adalah selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Jadi permasalahan yang kita hadapi, sampai tahu bahwa orang hidup itu tidak ada yang tidak bermasalah, semua masalah. Tapi kalau kita orangnya percaya diri, kita permasalahan yang
terjadi, kita selesaikan, kita hadapi, kita nilai segi positifnya. Jadi kita jangan menilai negatifnya. Apa sih positifnya permasalahan ini kok bisa terjadi? Terus gimana kita cara menyelesaikan yang baik agar nanti permasalahan bisa terselesaikan. Jadi yang dimaksud dengan selalu bereaksi positif dalam menghadapi permasalahan itu, lihatlah segi positif dari kejadian atau peristiwa yang kita anggap suatu permasalahan. Itu contoh, misalnya sampean di sini menyelesaikan tugas, salah satu tugas mata pelajaran. Di situ kelihatannya tugasnya bersamaan terus. Itu lihatlah positifnya. Oh, kalau kita tugasnya banyak bersamaan, kita harus pandai-pandai membuat manajemen waktu yang baik dan teratur agar nanti di situ tugas bisa terselesaikan dengan baik. Jangan istilahnya belum dilakukan atau belum diselesaikan ngomong tugasnya banyak, capek gitu. Itu berarti mereaksi permasalahan tidak secara positif. Ya, itu contoh-contoh bereaksi positif terhadap permasalahan yang kita hadapi. Berikutnya, setelah kita tahu ciri-cirinya, manfaat rasa percaya diri itu apa? Di situ manfaatnya di sini ada 7. Pertama, kalau kita punya percaya diri yang baik, akan menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh orang lain. Itu tadi, misalnya kita akan melakukan sesuatu, misalnya diajak teman kita ya harus bisa menyeleksi diajak kemana, aktivitasnya apa. Di situ sampean harus punya prinsip, oh nanti kalau diajak ke sana di luar istilahnya pada waktu jam pelajaran yang akibatnya nanti akan apa, itu sampean harus juga bisa berpikir seperti itu. Itu membuktikan sampean menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain atau teman kita. Makanya diharapkan kalau bisa kita milih teman bukan berarti milih-milih yang cantik, yang kaya, yang gimana, tidak. Tapi karena kita punya istilahnya pribadi yang baik, tidak akan istilahnya menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. 2. Manfaat yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Dengan percaya diri, kita akan mampu mengatasi keadaan dengan baik karena ditunjang pola berpikir kita secara runtut atau gimana perbuatan ini akan kita lakukan, nanti akibatnya apa, terus manfaatnya apa. Di situ di dalam melakukan tindakan sampean punya berpikir seperti itu, sehingga akan istilahnya masalah-masalah yang kamu hadapi itu bisa terselesaikan, dapat diatasi dengan baik gitu. Yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Yang ketiga ini mengetahui kemampuan diri sendiri. Jadi yang diri kalian sendiri, yang tahu diri kalian sendiri, orang lain mungkin belum sedetail kemampuan dirimu sendiri. Di sini dalam pengertian luas. Misalnya, sampean itu gimana karakternya, terus bagaimana kemarin kalau IQ kemampuan kalian, itu yang tahu diri kalian sendiri.
Jadi manfaat rasa percaya diri yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Jadi semua hal permasalahan yang kita hadapi atau yang kita lihat, di situ kita tidak pesimis. Suatu permasalahan yang terjadi, yang kita lihat ataupun yang kita hadapi, itu mesti ada jalan keluarnya. Secara optimis nanti bisa diselesaikan. Yang kelima, manfaat rasa percaya diri akan menambah kualitas kepribadian itu meningkat. Jadi kalau kita punya rasa percaya diri, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan benar, berangkat benar, yang kita lakukan itu benar dan bermanfaat gitu. Kepribadian kita akan meningkat seperti itu, percaya diri. Yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik. Ya, secara tidak langsung kalau kita punya rasa percaya diri, insya Allah kita bisa mengontrol emosi kita secara baik. Ya, misalnya akan menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi, kita tidak tergesa-gesa, tapi kita pikir dulu apa yang seharusnya kita lakukan dan nanti akibatnya apa. Jadi ngontrol emosi seperti itu, tidak tergesa-gesa, misalnya marah-marah atau gimana, di situ tidak seperti itu, akan bisa terkontrol. Segala sesuatu yang akan kita lakukan akan kita pertimbangkan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan dan akibatnya apa, nanti sudah kita pikirkan. Yang ketujuh, manfaat daripada rasa percaya diri adalah hidup akan lebih sistematis. Jadi kalau kita sesuatu perbuatan atau aktivitas yang kita lakukan karena kita punya rasa percaya diri, insya Allah hidup ini akan lebih sistematis, terarah, dan kita akan dapat menjalani kehidupan ini dengan teratur baik gitu. Itu manfaat dari rasa percaya diri. Berikutnya, setelah kita tahu manfaatnya rasa percaya diri, ada beberapa faktor yang mengurangi rasa percaya diri dan upaya mengatasinya. Di antaranya, di situ Anda menetap dalam situasi atau hubungan yang tidak membahagiakan. Jadi kalau sampean berada di situasi atau lingkungan yang rasanya tidak nyaman atau tidak membahagiakan, ya sampean jangan mempertahankan diri di situ karena akan dapat mengurangi rasa percaya diri kalian. Nah, caranya gimana? Ya kita ambil tindakan, kita merasa tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan menetap di lingkungan ini, maka sampean harus cari untuk bagaimana meninggalkan situasi itu. Yang kedua, Anda tidak berani menyampaikan pendapat Anda. Jadi, salah satu penyebab kurangnya rasa percaya diri, sampean tidak berani mengutarakan pendapat Anda. Nah, solusinya gimana cara mengatasinya? Sampean harus yakin kalau sampean punya pendapat, punya istilahnya angen-angen yang memang berkaitan dengan yang ada dalam lingkungan kalian dan sampean bisa istilahnya menyelesaikan permasalahan yang ada, sampean harus berani mengutarakan atau menyampaikan pendapat Anda. Jangan diam.
Karena diam di situ berarti membuktikan rasa percaya diri kalian kurang gitu. Berusaha, sampean harus berani menyampaikan pendapat kalian kalau memang itu sampean perlu menyampaikannya. Jangan takut. Menyampaikan ya mesti tuntutan konsekuensinya, alasannya, akibatnya sampean harus punya pikiran yang bisa saya sampaikan. Terus yang ketiga, Anda selalu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Nah, di sini bagaimana caranya, cara mengatasinya? Ya, caranya ya kalau itu bisa membandingkan, bisa menurunkan rasa percaya diri, jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau sampean yakin bahwa diri kalian seperti itu dan sampean punya alasan penyelesaian, ya sudah, jangan dibanding-bandingkan. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, Anda mengorbankan segala hal demi orang lain. Nah, ini kalau sampean melakukan tindakan itu jangan semuanya karena orang lain, dengan orang lain, demi orang lain, tapi untuk kebaikannya gimana gitu maksudnya. Itu saya kira seperti itu. Yang kelima, yang bisa mengurangi faktor rasa percaya diri adalah Anda mengkritik diri sendiri berlebihan. Nah, itu. Jadi ngeritik diri sendiri yang berlebihan itu tidak baik karena akan mengurangi rasa percaya diri kita. Biasa aja lah, namanya orang itu ada lebih dan ada kurangnya. Sampai jangan selalu istilahnya merendahkan diri, mengkritik diri sendiri berlebihan. Kurang itu biasa, kalau kita sudah tahu bahwa itu kekurangan diri kalian, ya berusahalah bagaimana kekurangan itu bisa diperbaiki, gitu cara ngatasinya. Terus berikutnya, perlu kalian tahu bahwa rasa percaya diri itu tidak muncul tiba-tiba, tapi harus melalui proses. Orang yang mempunyai percaya diri yang tinggi bukan itu datang tiba-tiba, tapi perlu waktu dan perlu proses. Nah, di situ ada proses tertentu dalam pribadi seseorang sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Secara garis besar, terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui proses sebagai berikut. 1. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi, di situ kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita itu terbentuk memang sesuai dengan proses perkembangan di mana kelebihan itu dulu bisa terbentuk. Nah, 2, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Jadi, tahap yang kedua, terbentuknya rasa percaya diri. Pribadi itu atau diri kita memahami betul bahwa kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita itu akan bisa melahirkan manfaat bagi orang lain, atau jadi pemahaman kelebihan yang ada pada diri kita bisa dimanfaatkan gitu, bisa bermanfaat gitu maksudnya. Terus yang ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki agar tidak menimbulkan rasa rendah diri. Jadi kita yakin bahwa
setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan, itu biasa. Jadi kalau kita punya kurang, wis manusiawi, maka kita sadar kelemahan apa yang kita miliki, tapi itu bukan penyebab kita harus minder. Biasa aja, namanya manusia. Yang di satu pihak ada lebihnya, di satu pihak mesti ada kelemahannya. Kalau kita sudah sadar seperti itu, akan bisa istilahnya tahu, kalau misalnya dalam hal, misalnya di situ kalau dalam pelajaran, kelemahan kita pelajaran matematika yang agak lemah. Kita sadar, kalau ini saya nggak begitu tak menguasai, ya sudahlah, saya nanti akan belajar lebih daripada teman kita yang mempunyai kelebihan di bidang matematika. Jadi itu kalau kita agar punya rasa percaya diri yang baik. Yang keempat, pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, di sini pengalaman yang kita miliki yang di dalam kehidupan itu pengalaman yang telah bisa kita manfaatkan dari kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, gitu maksudnya. Yang berikutnya, berikutnya di sini disimpulkan, percaya diri adalah bagian dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh argumentasi yang rasional. Ia hanya terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan. Maka untuk membangun percaya diri diperlukan alat yang sama, yaitu emosi, perasaan, dan imajinasi. Maka di sini bahwa kita sadar bahwa percaya diri terbentuk dari alam bawah sadar dan tidak terpengaruh oleh argumentasi yang rasional. Sehingga untuk membangun itu, ya kita harus melalui emosi, perasaan, dan imajinasi yang ada pada diri kita. Emosional kita manajemen kita dengan baik, perasaan ya kita jangan terlarut ke hal-hal yang negatif. Bahkan kita kalau melakukan sesuatu sebelum kita laksanakan, maka perasaan yang harus kita tanamkan hal-hal yang positif. Imajinasi, angan-angan itu ya harus yang baik-baik, sehingga nanti akan bisa tertanam rasa percaya diri yang baik. Itu saya kira. Berikutnya, emosi, perasaan, dan imajinasi positif akan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi tadi untuk mengantarkan istilahnya percaya diri yang baik, karena itu berasal dari emosi, perasaan, dan imajinasi, maka semua kita harus berpikir yang baik atau yang positif-positif saja, sehingga akan bisa meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, kalau emosi, perasaan, dan imajinasi yang negatif akan menurunkan rasa percaya diri. Bagaimana caranya supaya diri kita selalu dikelilingi oleh energi positif yang maksimal? Maka di sini, karena waktunya pertemuan sangat terbatas, untuk membahas bagaimana caranya agar dikelilingi energi yang positif, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terus di sini ada daftar pustaka, dan untuk itu pertemuan ini yang kita bahas sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti sampai bisa istilahnya menjawab refleksi yang kita
kita minta dengan baik dengan melihat video yang kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri.